Cerita ini memiliki dua versi teks dan audio. Silahkan pilih sesuai yang diinginkan, bisa dilihat di playlist. Bagian 20. Cemburunya Dava. Aira membuka sedikit jendela kamar. Masih remang-remang di luar sana. Udara segar masuk, dingin menerpa wajah. Seketika ia menghirupnya sambil memejamkan mata. Siap menyambut hari ini dengan senyuman. Ia melangkah ke meja rias. Duduk sambil mengusap rambut yang masih setengah basah dengan jari-jari. Tersenyum, mulai menyisir rambut pelan. Tersenyum lagi, seakan melihat rona merah di wajah pada cermin. Ia menyentuh pipi. Semalam, Dava melakukannya dengan lembut. Teramat sangat lembut malah. Ah, apa ya namanya? Ada yang berubah dari Dava. Tetapi apa? Susah dijelaskan. Namun, Aira bisa merasakan. Dari tatapan, belayan tangan, kecupan, atau bisikan kata maaf karena telah menyuruh melepas kalung yang dipakainya. Nanti aku ganti dengan yang jauh lebih bagus. Lebih cantik, lebih mahal. Tapi nanti, kalau usahaku sudah mulai lancar. Muka Aira tersipu, menggeleng pelan. Bukan janji kalung yang jauh lebih cantik. Bukan, karena memang Aira tidak terlalu menginginkannya. Namun, nada suara Dava yang membuatnya tersipu. Ada yang berbeda, sesuatu yang susah untuk dijelaskan. Tetapi mampu ia rasakan. Aira menutup wajah dengan kedua tangan. Malu sendiri membayangkan yang terjadi semalam. Ia menghela napas, menoleh, menatap Dava yang masih telentang dan terlelap di ranjang, bertelanjang dada. Aira menggigit bibir, mukanya memerah. Ia sangat suka dengan dada bidang Dava. Dan semalam, ia puas menyentuhnya. Soal seperti ini memang tidak akan ada habisnya jika dibahas. Membuat lupa saja jika detik jam terus berjalan. Sudah pukul 5:30 dan belum juga keluar kamar untuk masak. Sepertinya, pagi ini Aira akan mencoba membeli bubur ayam saja. Semalam, ia sudah tanya ke Dava, apakah mau coba sarapan bubur ayam. Dava hanya mengangguk, tidak terlalu memikirkan soal sarapan. Matahari mulai naik, aktivitas mulai terlihat. Suara motor-motor dipanaskan. Ibu-ibu berteriak memanggil anak-anaknya untuk bangun. Suara cucian, aroma masakan, dan keramaian pun semakin terdengar. Aira membuka pintu, membawa ember berisi pakaian basah. Menjemurnya di samping rumah. Tersenyum ramah saat tetangga sebelah menyapa. Suara tukang bubur ayam keliling terdengar. Aira menoleh. Gerobak bubur itu sudah parkir di depan rumah persis di seberang jalan. Orang-orang mulai berdatangan membawa mangkuk masing-masing. Selesai menjemur pakaian, Aira masuk. 1 menit kemudian, keluar membawa 2 mangkuk. Menyeberang jalan, tersenyum menyapa ibu-ibu di sana. Wah, tumben, Neng. Mau beli bubur juga, Susi. Wanita Tambun memakai daster menyapa lebih dulu. Menyuapi anak lelaki usia 3 tahun. Iya, Teh. Aira menjawab singkat, berdiri mengantre untuk membeli. Pengantin baru. Ya, Neng. Celetuk Rosa. Wanita tinggi semampai dan sangat modis penampilannya. Aira tersenyum dan mengangguk samar. Bener, Toh, Tias. Wanita Jawa yang suka menggelung rambut panjangnya itu menyenggol lengan Rosa. Namanya siapa sih? Neng. Susi bertanya. Umaira. Teh. Tapi panggil saja Aira. Namanya cantik. Secantik orangnya. Suaminya aja ganteng begitu kok. Ya wajar, toh. Tapi kalau boleh tahu nih. Ya, sahut Rosa. Maaf sebelumnya. Suaminya kerja apa? Pakaiannya rapi. Tapi kok sering jalan kaki? Maksudnya kayak kerja kantoran gitu. Tapi kok mau tinggal di perumahan biasa di sini? Ndak sopan. Tias menjawil lengan Rosa. Duh, kan tanya langsung lebih bagus daripada kita terus-terusan ngegosip. Kali ini, Rosa mendapat pelototan dari Susi. Aira tersenyum, menyerahkan 2 mangkuk ke pedagang. Suami saya buka usaha kedai kopi, Teh. Tidak terlalu jauh dari sini, kok. Kedai kopi, sahut mereka bertiga bersamaan. Jualan kopi gitu maksudnya, tanya Tias. Aira mengangguk. Duh, ganteng-ganteng jualan kopi. Serius, Rosa cekikikan. Oalah, jualan kopi. Sama kayak suamiku. Jualan kopi di terminal sana. Tias pun ikut tertawa. Tapi, kalau yang jual ganteng, biasanya gampang viral. Apalagi kalau masuk di Facebook. Coba deh, Neng.
Suaminya difoto atau di video gitu pas jualan. Entar masukin Facebook biar viral. Ujar Rosa menggebu-gebu. Aira hanya tersenyum menanggapi. Berapa? Pak, tanya Aira saat 2 mangkuknya sudah diisi bubur ayam. Pedagang itu menjawab. Aira memberikan uang. Kemudian pamit kepada mereka semua. Tersenyum ramah saat berpapasan dengan Empok Romlah, pemilik rumah yang ia sewa. Seru banget kalian ini. Pada rumpiin apaan pagi-pagi? Empok Romlah ikut bergabung. Itu yang sewa rumah Empok. Ternyata jualan kopi. Duh, ganteng begitu. Sayang banget. Dava keluar kamar mandi sudah mengenakan pakaian ganti. Kaos hitam lengan pendek juga celana jeans panjang. Tangannya sibuk mengelap rambut yang basah. Aira yang membereskan ranjang menoleh dan tersenyum kepadanya. Manis. Entah bagaimana wanita itu terlihat semakin cantik setiap harinya. Sarapan bubur ayam. Ya, Bang. Tadi Aira beli di depan. Aira mendekat, mengambil handuk di tangan Dava dan menggantungnya di dinding. Iya, Dava menjawab singkat, menyisir rambut dengan jari-jarinya. Suara notif ponsel berbunyi. Aira mendekat, mengambil ponselnya di meja rias, membuka dan mengetik balasan. Dava memerhatikan dalam diam, berjalan mendekat, mengambil parfum dan menyemprotkan ke tubuh. Namun, tatapannya tertuju pada Aira yang tersenyum menatap layar ponsel, sibuk mengetik sesuatu. Di meja makan, Dava makan dalam diam. Aira sesekali bertanya bagaimana rasa buburnya, atau cerita tentang ibu-ibu muda tetangga yang sangat ramah dan lucu. Namun, yang menjadi perhatian Dava adalah ponsel Aira. Sejak tadi, wanita itu sibuk berbalas pesan. Tersenyum dengan mata berbinar. Siapa yang sedang berbalas pesan dengan Aira? Hati Dava bertanya-tanya, cemas dan gelisah. Ingin bertanya tetapi gengsi. Namun, hatinya semakin tak keruan rasanya saat pelbagai macam pikiran datang. Mungkinkah lelaki yang memberi hadiah kalung, yang saat ini sedang asyik berbalas pesan dengan istrinya? Jangan mainan HP terus kalau lagi makan. Tegur Dava dengan tatapan tak suka. Iya, Bang. Maaf. Aira meletakkan ponsel di meja, lalu kembali menyuapkan bubur ke mulut. Tidak lagi menyentuh ponsel meski bunyi berkali-kali. Dava ingin sekali mengambil ponsel tersebut. Melihat siapa yang sedang mengirim pesan. Melihat siapa saja kontak yang tersimpan. Melihat galeri foto dan lainnya. Ia menelan ludah. Raut wajah jelas terlihat gelisah. Di kamar, saat Aira memoles wajah di depan cermin, mengenakan jilbab merah muda, dan saat memperbaiki penampilan, Dava duduk di pinggir ranjang memerhatikan dalam diam. Dandan cantik kayak gitu mau ketemu siapa? Celetuk Dava tiba-tiba saat Aira mengoles lipstik ke bibir. Aira menatap bingung dari cermin. Aira kan mau kerja, Bang. Biasanya juga dandan begini. Ia mengerjap tak mengerti. Menatap wajah juga penampilannya. Apa berlebihan? Dava menelan ludah. Kehabisan kata-kata. Tidak mengerti juga dengan yang dikatakannya tadi. Hanya dorongan dari dalam hati. Lalu keluar begitu saja tanpa dipikirkan. Wah, sama siapa sih dari tadi? Ketus Dava saat melihat Aira kembali memegang ponsel membalas pesan. Ia berdiri dan melangkah mendekat. Aira mendongak, kembali menatap bingung. Namun, melemparkan senyuman. Bukan siapa-siapa. Bang, karyawan baru di toko. Maklum masih baru. Jadi banyak tanya. Aira menjelaskan. Kedua alis tebal Dava menyatu. Menatap tak percaya. Hatinya benar-benar merasa curiga. Nggak bohong. Kan? Aira sempat terkejut dengan ketidakpercayaan Dava. Namun, tersenyum kemudian. Ringan tangan menyodorkan ponsel. Dava sempat ragu menerima. Tetapi rasa penasaran begitu menguasai hatinya. Akhirnya, ia membuka pesan yang baru masuk. Melihat semua pesan juga kontak yang tersimpan. Aira berdiri saat Dava kembali menyerahkan ponsel. Maaf. Lirih Dava. Ia menghela napas pelan dan menggaruk leher belakang yang tidak gatal. Malu sendiri karena sudah bersikap secara berlebihan dengan mencurigai. Abang kenapa? Tanya Aira tiba-tiba. Merasa ada yang aneh dengan Dava. Dava menghela napas panjang dan menyeringai. Tidak, maaf. Ya, tangannya terulur menyentuh bibir Aira. Mengusap lipstik merah yang menempel. Aira dandannya berlebihan ya, Bang. Aira khawatir dengan penampilannya. Bedak atau lipstiknya yang tebal. Namun, rasanya biasa saja dan masih sama seperti biasanya.
Ia memoles secara tipis-tipis. Dava menyeringai. Menarik dagu Aira lalu mengecup bibir yang sudah bersih dari lipstik tersebut. Aira tercengang dan bingung dengan tingkah Dava sejak semalam. Jam berapa sekarang? Bisik Dava dengan napas tersengal. Menatap wajah Aira dengan syarat makna. Kenapa? Telat sedikit nggak masalah, kan? Dava mengedipkan mata dan tersenyum penuh makna.